ilaha illallah. Ada prasangka buruk. Ente sekarang kalau penyakit apa namanya terkena penyakit tumor, diobatin nggak atau dibiarin aja? Ya biarin aja, ntar juga mati sendiri. Ada orang kena penyakit apa namanya, kena penyakit ginjal, biarin aja. Begitu biarin tambah parah, begitu ntar juga mati. Ada orang kena penyakit apa namanya kanker, biarin atau berobat. Giliran penyakit yang zahir diobatin, pusing dikit cari obat pusing, pegel-pegel dikit cari pengobatan, keseleo diobatin, kaki patah diobatin, begitu. Apalagi penyakit yang dahsyat seperti kanker atau tumor atau stroke atau macam-macam, dicari pengobatannya, nggak mau sakit. Padahal kalau dibiarin ujung-ujungnya apa? Puncaknya apa? Mati, mati, meninggal dunia. Ente sakit mati, lu sehat mati, makan mati, nggak makan mati, lu pantang mati, nggak pantang juga mati. Begitu, bakalan mati, berpisah dari dunia. Orang tua mati, anak muda mati. Yang laki, yang perempuan semuanya mati. Kaya, miskin, pejabat, rakyat, jelata semuanya mati. Dan orang kalau udah mati itu ya perpindahan dari alam ke alam yang lain. Khalas, sudah selesai urusannya dari dunia ini. Orang kalau udah biasa sakit, meninggal dunia, penyakitnya sembuh, nggak perlu ke dokter lagi. Ente pernah lihat ada pocong pergi ke dokter, periksa, kontrol? Nggak ada kan? Nggak ada. Udah nggak diobatin lagi. Begitu. Ada yang pernah nganter jenazah bawa infusan mayitnya? Mayitnya dibawain seplastik tas obat, nih buat di kuburan. Ada nggak ada? Udah selesai penyakitnya dia. Tapi ya kalau hati kita yang sakit, kematian tuh tidak menyelesaikan penyakit. Justru dampaknya makin dahsyat. Dikubur, dipanggang dia, digoreng. Kalau hatinya sakit, kalau jiwanya sakit. Sebagaimana orang kalau sakit badan dia berobat, kalau hatinya sakit ya diobatin. Ente punya penyakit apa? Punya penyakit sombong, obatin. Ente punya penyakit ria, obatin. Ente punya penyakit cinta dunia, obatin. Begitu juga punya penyakit suudzon, prasangka buruk, obatin. Berobat. Berobatnya bagaimana? Nih, yang punya kitab Syekh Muhammad bin Umar Bahrag, dia ngasih kita obat. Oh begitu juga para syuyukh, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Syarani, katsir minal ulama ngasih tahu begini. Kalau ente punya prasangka buruk kepada seseorang, dia ini jangan-jangan penjahat, jangan-jangan dia orang enggak benar. Satu, kalau ente berprasangka fala tusaddiqu. Idza dzanantum fala tusaddiqu. Kalau kalian berprasangka, jangan ente percayain prasangkanya ente. Tapi ini prasangkanya 99%. Prasangka. 99,9% prasangka, khalas. Begitu. Kemungkinan besar prasangka. Kalau kalian berprasangka, jangan prasangka ente ketok palu jadi yakin. Prasangka ente ente perkuat dengan ini jadi yakin. Padahal itu prasangka. Tuh. Kemudian yang kedua, ketika berprasangka kepada seseorang, dorongan dari prasangka tersebut membuat kita sebel sama tuh orang, kesel, gak suka, marah di dalam hati. Kemudian juga membuat sikap kita kepada orang tersebut menjadi berbeda. Awalnya prasangka, kemudian prasangka tersebut membuat hati kita tuh jadi kesel, gak suka, sebel, bahkan benci, gak senang, dengki, marah, itu ada di dalam hati. Kemudian terdorong untuk ngeluarin kata-kata gak baik, untuk mengganggu, untuk menzalimi, untuk bersikap-sikap yang ketus, sikap yang judes, jutek, sikap yang nggak baik kepada tuh orang, itu dorongan dari prasangka tersebut.
Obatnya apa? Satu, kalau berprasangka, pertama kita patahkan, jangan kita benarkan. Tidak benar itu prasangka tersebut. Yang kedua adalah berusaha untuk menghilangkan kebencian kepada tuh orang atau rasa sebel, ketidaksukaan. Lawan, jangan diturutin. Dan di antara hal yang bisa membantu itu semua sikap kita. Sikap kita terdorong maunya ngomong ketus, bikin kebalikannya, ngomong lembut. Maunya cemberut, bikin kebalikannya, senyum kepada tuh orang. Maunya kasar, bikin kebalikannya, baik, berbuat baik kepada orang tersebut. Bikin malah ente lebih baik dari biasanya, 3 kali lipat. Begitu. Bikin lebih perhatian, bikin lebih hormat kepada orang tersebut. Insya Allah jadi sembuh. Bahkan kalau perlu tengah malam, bukan kalau perlu, seharusnya kalau mau sembuh. Kalau mau sembuh, tengah malam, ente bangun malam tahajud, di sujud, di setiap sujud, atau di sujud yang terakhir, paling enggak, ente doain tuh orang, sebut namanya, doain dengan linangan air mata, ya Allah lebihin nikmatnya, ya Allah tambahkan anugerahmu atasnya, ya Allah jadikan dia 1000 kali lebih baik dari saya, 1000 kali lebih gembira dari saya, 1000 kali lebih mulia dari saya. Dengan sepenuh hati sampai keluar air mata, sampai nangis. Beneran, wallah sembuh. Kalau dipraktekin sembuh. Begitu. Cobain. Sekali, 2 kali, 3 kali, sembuh. Dijamin sembuh. Rutinkan. Kalau cuma resep, nih resep dikasih. Cuma dasar lu yang monyong, yang kagak mau sembuh. Begitu. Orang tuh piara ayam, piara bebek, kemana tuh? Mana juragan ayam gitu? Mana juragan ayam? Ngilang. Gitu. Ada orang tuh mau piara ayam, piara bebek, begitu, piara ikan, piara udang. Ini piara suudzon, piara benci, piara dengki. Ya Allah. Mau makan tuh, makan sate, makan rendang, begitu. Makan kacang, ya. Jangan makan hati. Jangan makan apa namanya? Jangan makan daging muslimin. Kalau mau sembuh praktekin. Ente punya resep, cuma diulang-ulang doang. Wah, resep menyembuhkan penyakit suudzon. Resep menyembuhkan penyakit dengki. Resep menyembuhkan penyakit iri dan hasad. Begitu. Ya, ayo di-print. Kasih hiasan kembang di sini, kembang di sini, kembang sini. Ya, figurain, pasang, begitu, gantungin. Tapi nggak dijalanin, Ya percuma, sama juga bohong. Tapi jalankan, praktekkan itu resep tersebut, jalanin, buat ngobatin hati kita sendiri.